Sahabat RDI, sesaat lagi kita ikuti program Ngasuh Ngaji Sore Bulan Ramadan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Soleh Hadromi Hafizahullahu Ta'ala, yang disiarkan langsung dari studio Radio Dakwah Islamiyah RDI FM di kawasan Kompleks Masjid An-Nur Jagalan Malang, dan bisa disaksikan melalui MadaniTV.net, channel YouTube An-Nur Jagalan, dan fanspage Facebook RDI Malang. Acara ini hasil kerjasama Madani TV dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Surat Al-Hajj ayat 16. Pemirsa Madani TV, sahabat RDI dan juga rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan sore hari ini, di hari Ahad tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2020. Kembali lagi saya Zulkifli hadir menemani Anda sampai nanti kurang lebih 1 jam ke depan bersama guru kita Ustadz Abdullah Soleh Al-Hadromi Hafizahullah Ta'ala di program Ngasuh Ngaji Sore di bawah naungan Al-Quran, sebuah program yang merupakan kerjasama antara Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang dengan Madani TV dan juga Radio Dakta 107 FM Bekasi. Dan acara ini bisa Anda saksikan selain melalui radio untuk yang di Kota Malang melalui RDI FM. Untuk Anda yang ingin menyaksikan lewat televisi, Anda juga bisa menyaksikan lewat MadaniTV.net, atau kalau Anda mempunyai TV parabola, Anda bisa arahkan parabola Anda ke satelit Palapa D frekuensi 4014 SIM rate 7200 polaritas H. Dan untuk Anda yang ada di Jabodetabek, Anda bisa mendengarkan acara ini melalui Radio Dakta 107 FM Bekasi. Nah, sahabat RDI juga pemirsa Madani TV dan juga rekan Dakta, di kesempatan sore hari ini seperti biasa kita akan bagi acara ini menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama nanti adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah, dan nanti di sesi yang kedua Anda bisa melakukan tanya jawab. Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz Abdullah dengan melalui telepon 081 334 183 554 ya. Sekali lagi silakan dicatat nomornya 081 334 183 554. Dan sekarang saya sudah bersama Ustadz Abdullah. Saya langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kita sama-sama bajunya sama putih-putih ini, Ustadz ya. Cuma saya ada hitamnya sedikit ini. Ada birunya ya. Ya, biru tua ini Ustadz ya. Ini Ustadz hari yang ke-17 ini sekarang ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Kalau sudah semakin mendekati 10 hari terakhir ini justru harus semakin nambah semangat ya. Fight dia ini. Jadi tidak hanya melawan COVID-19 kita fightnya, tapi kita fightnya justru harus melawan hawa nafsu, iya. Rasa malas untuk beribadah ini harus kita lawan Ustaz ya. Sebelum finish jangan berhenti. Iya, iya. Dan tentunya kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kita agar bisa melawan semua godaan-godaan yang ada di sekitar kita Ustaz ya. Insyaallah harus. Ya. Nah Ustaz, hari ini kita akan membahas juz 17, itu berarti surat Al-Anbiya sampai surat Al-Hajj ya Ustaz ya. Dan baik sahabat RDI, untuk Anda yang sore hari ini sudah bersiap di depan televisi Anda, ataupun yang saat ini sedang berada di dekat radio atau internet Anda, atau dekat HP Anda yang sekarang sedang tersambung lewat streaming, silakan Anda mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdullah Hadromi. Jangan lupa Anda tulis nomor telepon 081 334 183 554 untuk Anda yang nanti ingin bertanya setelah sesi yang kedua. Baik Ustadz, kita akan langsung saja mulai acara kita. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an. Puja dan puji kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, Tuhan
Tuhan pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh alam semesta. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Wahai Allah, Engkau tidak pernah menutup pintu-pintu rahmat-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang mengesahkan-Mu. Wahai Allah, jangan Kau halangi kami yang rindu kepadamu untuk bisa memandang wajah-Mu yang maha mulia. Wahai Allah, Engkau selalu memberikan permintaan hamba-hamba-Mu. Engkau selalu menyampaikan hamba-hamba-Mu untuk menggapai cita-citanya dan keinginannya. Jika ada hamba-Mu yang mendekat kepadamu, yang menghadap kepadamu, Engkau terima dia, Engkau kabulkan dia. Wahai Allah, jika hamba-Mu berbuat maksiat kepadamu terang-terangan, Engkau tutupi dosa-dosanya. Jika hamba-Mu bertawakal kepadamu, Engkau berikan dia kecukupan. Bagaimana mungkin ya Allah, kami mengharapkan yang selain-Mu, sementara semua kebaikan ada di tangan-Mu. Sahabat RDI, pemirsa Madani TV, rekan Dakta, mudah-mudahan Anda semuanya, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dikumpulkan dalam rahmat kasih sayangnya, selalu dikumpulkan dalam barokah. Allah selalu menambah untuk kita keimanan, keyakinan, kefahaman, dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah. Alhamdulillah, hari ini Ramadan tanggal ke-17, hari Ahad. Insya Allah kita akan ngaji sore di bawah naungan Al-Quran juz yang ke-17. Biasanya kalau tanggal 17 Ramadan diadakan perayaan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tapi sebenarnya ada satu hal yang penting yang dilupakan. Apa itu? Perang Badar. Perang yang sangat penting dalam Islam, Perang Badar. Perang pamungkas, yang mana Rasulullah Muhammad SAW saat itu sampai berdoa, ya Allah, kalau Engkau kalahkan pasukan ini, Engkau nggak akan disembah lagi selamanya. Perang pamungkas itu tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan adalah peringatan Perang Badar, kemenangan, kejayaan Islam. Ya, insya Allah, semoga Allah jadikan kita semua istiqamah, menjadi pelayan-pelayan Allah, selalu hidup di bawah naungan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari, berusaha memahami dan mengamalkannya, dan Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang sukses, yang selamat, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan mengkaji juz yang ke-17. Silakan kita pilih beberapa ayat sesuai dengan waktu yang ada, secukupnya. Pertama, surat Al-Anbiya ayat nomor ke-35. Surat Al-Anbiya ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami menguji kepadamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kamu dikembalikan. Sahabat RDI, pemirsa Madani TV, rekan Dakta, barakallahu fikum.
Ayat ini menjelaskan kepada kita pertama-tama bahwa setiap orang yang hidup itu pasti akan mati. Saya mati, Anda pun juga mati. Dan kematian itu ada ajal, ya, ada batasnya, ada ketentuannya. Kalau sudah sampai di ajal itu kita mati. Dan mati itu tidak menunggu tua dulu, tidak menunggu sakit dulu. Kembali kepada ajal. Datang ajal, sampai ajal, mati. Walaupun muda, walaupun sehat. Mari kita bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Dengan beriman, dengan beramal soleh, dan yang paling indah adalah kita menjadi keluarga Al-Quran, sahabat Al-Quran. Kita mati dalam keadaan menjadi keluarga Al-Quran, sahabat Al-Quran. Kita mati dalam keadaan kita cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Kematian yang terindah itu adalah hidup dan mati yang terindah. Mati pasti datang. Ini dunia sebentar. Umur umat Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam hadits yang sahih antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit sekali. Ma baina sittin ya ila sab'in, antara 60 sampai 70. Itu pun kalau sampai ke sana. Kalau kita lihat di kuburan, ya di kuburan, silakan kita lihat di kuburan batu nisan itu. Lahir tanggal berapa, mati tanggal berapa. Ternyata lebih banyak yang mati masih muda daripada yang mati tua. Silakan. Kalau nggak percaya, ada sensus di kuburan. Lebih banyak yang mati usia muda daripada yang usia tua. Nah, buktinya juga orang yang hidup sekarang ini yang tua-tua sedikit. Kebanyakan anak muda. Berapa? Sebelum tua sudah meninggal. Mari, kematian adalah kebenaran dan kita harus selalu siap untuk mati. Bagaimana caranya? Taubat kepada Allah. Nggak ada orang suci, nggak ada manusia suci. Kita semua kotor, kita semua penuh dengan dosa, kita semua penuh dengan noda. Ya, yang penting bertaubat. Kita selalu bertaubat kepada Allah. Mari kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat. Insya Allah kalau kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di awal perjalanan, di tengah perjalanan, sampai akhir perjalanan, kalau ada urusan dengan orang, selesaikan, sehingga kita mati itu Allah ridho kepada kita. Kita mati husnul khatimah, dalam keadaan ya penutup umur yang baik. Kita mati lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Alangkah senangnya kematian yang indah. Kemudian Allah menjelaskan di situ, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan itu sebagai cobaan. Nah, ini penting. Selama ini kita hanya fokus bahwa ujian itu adalah yang susah-susah. Ya, problem ekonomi, problem kesehatan, problem rumah tangga. Seakan-akan itu ujian. Yang menyusahkan ujian. Padahal ada ujian yang lebih berat lagi, yaitu ujian berupa kebaikan, ujian berupa kesehatan, ujian berupa kekayaan, ujian berupa hidup yang menyenangkan. Itu ujian. Dan itu ujian yang amat sangat berat. Kalau orang diuji dengan yang menyusahkan, nggak ada pilihan selain sabar. Nggak ada pilihan selain sabar. Dia sabar, dia nggak sabar, dia teruji seperti itu. Ya. Sementara kalau ujian yang menyenangkan, ujian dengan kekayaan, ujian dengan kesehatan, ujian dengan ya hal-hal yang menyenangkan kita, ini berat. Karena kita punya pilihan, kita bisa bersyukur dan kita bisa tidak bersyukur. Kita bisa menjadikannya untuk taat dan kita menjadikannya untuk maksiat. Kita bisa dua-duanya. Itu ujian yang berat. Ini penting ya, sahabat RDI, pemirsa Madani TV dan rekan Dakta, barakallahu fiikum. Jadi ujian bukan hanya COVID-19.
Sekarang ada COVID-19, semuanya ya mengatakan ini ujian. Betul, ini ujian. Ini ujian, betul. Tingkat terdampak, ekonomi terdampak, kesehatan terdampak, semuanya terdampak. Tapi ada lagi ujian yang sering kita lupa. Ketika kita hidup senang, ketika uang kita banyak, ketika ekonomi kita bagus, kesehatan bagus, rumah tangga bagus, itu ujian. Dan justru orang kebanyakan gagal menghadapi ujian hal-hal yang menyenangkan. Banyak yang gagal. Sampai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ini para sahabat yang mengatakan, radhiyallahu anhum ajma'in, kunna ubtulina bid-dharra fa sabarna wa ubtulina bis-sarra fa lam nasbir. Kami dahulu pada masa Nabi diuji dengan kesusahan, ya, problem ekonomi, nggak ada uang, melarat, tapi kami sabar, kami berhasil, kami lulus. Lalu sepeninggal Nabi kami diuji dengan yang menyenangkan, harta berlimpah, jabatan, kedudukan, ya, dan kami nggak sabar. Artinya, ya, nggak seperti ketika diuji dengan susah dulu lulus. Nah, ini banyak yang nggak lulus, ya, seperti itu. Jadi ketika diuji dengan yang menyenangkan, banyak yang nggak lulus. Mari kita selalu muhasabah. Betapa banyak nikmat Allah kepada kita yang kita belum mensyukuri. Mari kita rajin-rajin menghitung-hitung nikmat Allah. Kalau bisa saya sarankan Anda semuanya, kita semuanya setiap pagi menghitung-hitung nikmat Allah. Setiap pagi menghitung-hitung nikmat Allah, ya. Dan itu ada zikirnya, itu zikir yang biasa dibaca oleh Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, seorang salafus saleh, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Dan pernah saya share, kalau Anda mau saya akan share lagi, ya, di channel Telegram saya, di channel Telegram Abdullah Hadrami, ya, channel Telegram Abdullah Hadrami, nanti saya share lagi, ya. Itu bagus, itu selalu saya baca tiap pagi. Itu dibaca oleh Al-Hasan Al-Basri kalau dia mau berbicara, membaca itu. Bersyukur kepada Allah secara terperinci. Itu setiap pagi saya baca. Tujuannya apa? Setiap pagi menyebut-nyebut nikmat Allah, menyebut-nyebut nikmat Allah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Kita selalu bersyukur, dan oleh Allah ditambah terus nikmatnya, ya. Allahumma rabbana lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil quran wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afa. Kabatta aduwana wa basatta rizqana wa adharta amnana wa jama'ta furqatana wa ahsanta mu'afatana. Wa min kulli ma sa'alnaka rabbana ataitana falakal hamdu ala ma an'amta biha alaina fi qadimin aw hadith aw sirrin aw alaniyah aw khasatin 'ammah aw hayyin aw mayyitin aw syahidin aw ghaib lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Terus saya tambah lagi, tambah panjang, ya, insyaallah nanti saya share lagi. Itu ada teks Arabnya jelas sekali, ada terjemahannya, bahkan kami pernah membuat itu sebagai buletin disebarkan, ya. Untuk apa tujuannya? Tiap pagi kita baca, kita bersyukur atas nikmatnya Allah, mensyukuri. Orang kalau bersyukur itu nanti hidupnya senang, dia berpikir positif, dadanya lapang, dan oleh Allah ditambah lagi nikmatnya, masya Allah. Nanti insya Allah saya share, saya tambahi dengan suara, ya, supaya tahu cara membacanya seperti apa. Usahakan dibaca tiap pagi, enak. Ya Allah, terima kasih, hamba memujimu ya Allah, Engkau telah menciptakan kami. Hamba memujimu ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki kepada kami. Hamba memujimu ya Allah, ini disebutkan terperinci semuanya, insya Allah, ya. Jadi kebaikan itu juga ujian. Lalu kata Allah apa? Wa ilaina turja'un. Tujuannya ujian semuanya ini adalah apakah itu membuat kamu kembali kepada Allah. Kalau susah kembali kepada Allah, kalau senang juga kembali kepada Allah. Ujian ini semua tujuannya adalah kita kembali kepada Allah.
Mendapatkan yang menyusahkan, kembali kepada Allah. Mendapatkan yang menyenangkan, kembali kepada Allah. Ya. Bagaimana ujian yang menyusahkan dan menyenangkan itu menjadikan kita tambah dekat kepada Allah, tambah mesra dengan Allah, tambah tunduk kepada Allah, tambah patuh kepada Allah. Itulah orang-orang yang lulus menghadapi ujian-ujian tersebut. Baik. Kemudian berikutnya mari kita lihat di ayat nomor ke-50. Ini agak panjang ya. 50 sampai 70. Ini kisah bagus sekali. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, bagus sekali. Ya, mulai dari ayat 50 ya. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka mengapakah kamu mengingkarinya? Ini yang pertama ya, yang ayat ke-50. Ini berbicara tentang Al-Quran. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua sifat Al-Quran. Pertama-tama sifat Al-Quran itu zikrun, peringatan. Jadi peringatan, ini peringatan yang terbaik, peringatan dunia, peringatan akhirat, peringatan semuanya ada di sini. Yang kedua, mubarakun, yang penuh dengan barokah. Ini kitab penuh dengan barokah. Anda jangan pernah jauh dari kitab ini kalau Anda ingin barokah. Apa sih barokah itu? Barokah itu adalah kebaikan yang banyak sekali. Kalau kita dekat dengan kitab ini, berarti kita mendapatkan barokah, kebaikan yang banyak sekali. Dan ini kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu mengingkari? Apa kamu nggak percaya? Ya, kalau kita percaya, sami'na wa ata'na, amanna billahi wa rasulih, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya ayat nomor ke-51, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Sengaja saya baca agak panjang ya, karena kisahnya bagus. Dan sesekali kita membaca kisah-kisah Al-Quran, walaupun waktu terbatas ya. Sebenarnya banyak yang ingin kita bahas, tapi waktunya yang terbatas. Ya, semoga nanti Allah memudahkan kita untuk mengkaji Al-Quran satu persatu, mulai dari Al-Fatihah, ya Al-Baqarah, urut semuanya. Luar biasa ini kitab, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang cukup, bisa mengkaji Al-Quran sampai khatam. Hidup di bawah naungan Al-Quran, kenikmatan yang tiada tara. Tidak mungkin mengetahuinya kecuali yang sudah merasakannya. Dan semoga kita semua termasuk yang merasakan. Ayat nomor ke-51. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Jadi terjemahannya seperti itu. Di dalam tafsir disebutkan bahwa Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu hujjah, argumentasi untuk menjelaskan kepada kaumnya kebenaran. Min qablu, semenjak kecil. Ya tentu sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Harun, semenjak kecil. Jadi Nabi Ibrahim itu oleh Allah semenjak kecil sudah diberi ilmu, diberi hujjah, argumentasi untuk menjelaskan kepada kaumnya ya tentang tauhid. Kemudian wa kunna bihi alimin, dan kami, kata Allah, mengetahui bahwa memang dia layak untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi Allah itu tahu siapa yang layak diberi, siapa yang nggak layak diberi, itu Allah tahu. Karena itu kita nggak boleh protes kepada Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Lalu ayat yang berikutnya, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu
tekun beribadat kepadanya. Wah, Nabi Ibrahim ini Masya Allah. Nabi Ibrahim ini orangnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa pandang bulu. Orang dekat pun kalau salah ya diluruskan. Ayahnya Azar, yang disebut di ayat yang lainnya namanya Azar, atau ada yang menyebut itu panggilannya, ya. Beliau berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, wahai ayahku, wahai kaumku, ini berhala-berhala, patung-patung yang kamu buat dengan tanganmu, kok kamu sembah itu loh. Ini patung yang kamu buat dengan tanganmu sendiri, kenapa kamu sembah? Ya, yang mana sekarang ini banyak di Eropa. Kemarin saya dapat kiriman video di Amerika. Ya, orang-orang non-Muslim mereka mematahkan patung-patung itu sambil mengatakan, ini adalah patung yang kamu sembah ya. Saya putus tangannya, nggak bisa apa-apa dia. Saya putus kakinya, nggak bisa apa-apa dia. Saya hancurkan, nggak bisa apa-apa. Memang betul. Kalau kita mau pakai akal yang sehat, ada apa nyembah patung? Ya. Kemudian ayat yang berikutnya lagi, ayat yang nomor ke-53. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Nah, ini hujahnya orang yang nggak punya hujah. Ini argumentasinya orang yang tidak punya argumentasi. Apa? Kami ikut bapak-bapak kami. Kami ikut nenek moyang kami. Itu seperti itu. Di Al-Quran selalu seperti itu. Orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika diajak berbicara dengan argumentasi, mereka selalu mengatakan, kami mengikuti warisannya nenek moyang. Ya, dilihat dulu. Kalau warisannya nenek moyang itu sesuai dengan wahyu Allah, ya silakan diikuti. Kalau warisan nenek moyang itu menyimpang dari wahyu Allah, ya nggak boleh diikuti. Kemudian ayat yang berikutnya lagi, ayat nomor ke-54. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ya. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim berani. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian semuanya, wahai kaum dan nenek moyang kalian itu tersesat semuanya, melenceng dari jalan kebenaran. Kamu dan nenek moyangmu semuanya itu yang menyembah berhala, yang syirik menyekutukan Allah, itu menyimpang, itu sesat, menyeleweng. Ya, nggak sesuai dengan wahyunya Allah, menyalahi wahyunya Allah. Kemudian ayat yang nomor ke-55. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Wah, mereka kaget. Wahai Ibrahim, kamu kok berani ngomong gitu? Kamu ini serius atau main-main kamu? Nah, kamu sungguh-sungguh serius atau main-main kamu? Ya, mereka kaget. Mereka nggak nyangka Nabi Ibrahim berani membantah. Nabi Ibrahim ini luar biasa. Berani seorang diri, berani menegakkan kebenaran. Dan oleh Allah dijaga, oleh Allah dilindungi. Ya. Masya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, Qala barrabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum minasyahidin. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Nabi Ibrahim mengatakan, aku ini sungguh-sungguh, serius, bukan main-main. Ya, Tuhanmu itu adalah Tuhan, Rabbnya langit, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengendalikan, yang ngatur langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Itu Tuhanmu.
Yang mana langit sebelumnya tidak ada, bumi sebelumnya nggak ada, dan Allah mengadakan. Itu Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi atas hal itu. Aku menjadi saksi atas semua itu. Artinya bahwa berhala-berhalamu itu tidak ikut membangun langit, tidak ikut membangun bumi, tidak ikut menciptakan apapun. Berhalamu itu nggak bisa apa-apa. Ini semuanya pencipta ini Allah, pemilik ini Allah, pengatur itu Allah. Berhala yang kamu sembah itu nggak ikut apa-apa. Ya. Wah, ini bicara pakai logika. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Nah, sekarang Nabi Ibrahim ngancam. Aku akan melakukan sesuatu kepada berhala-berhalamu. Nanti kamu kumpul-kumpul, ya, pada acara perayaan-perayaan. Setelah selesai perayaan itu kamu pulang. Nah, aku nanti akan melakukan sesuatu kepada berhala-berhalamu itu. Wah, ini ancaman Nabi Ibrahim, ngancam. Berani sekali Nabi Ibrahim ini, Masya Allah. Oleh Allah diberi hati yang sangat kuat. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum yarji'un. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membuat berhala-berhala itu hancur, berpotong-potong, kecuali yang terbesar yaitu induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali kepadanya. Ya, ini ternyata setelah mereka pulang semuanya, tempatnya kosong. Nabi Ibrahim datang menghancurkan berhala itu. Patung-patungnya dihancurkan semuanya, hancur berkeping-keping. Nah, patung yang gede dibiarkan. Tujuannya apa? Supaya mereka nanti tanya kepada patung itu. Ya, subhanallah. Supaya mereka tanya kepada patung yang gede itu, siapa yang menghancurkan? Ini kecerdasan Nabi Ibrahim, mengajak mereka berpikir pakai logika, pakai nalar. Kemudian ayat yang ke-58, yang ke-59, qalu man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Ayat yang ke 59 ya. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka kaget. Mereka datang ke tempat peribadatannya. Mereka melihat berhala-berhalanya hancur, berkeping-keping, yang gede aja, yang tetap ada. Nah, mereka bilang, wah, ini pelakunya ini adalah orang yang zalim. Pelakunya ini adalah orang yang aniaya, yang menghancurkan ini. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Nah, ini mulai beritanya mulai menyebar kemana-mana. Oh, kami dengar itu anak muda namanya Ibrahim. Coba perhatikan di sana, sahabat RDI, pemirsa Madani TV, rekan Dakta, barakallahu fikum. Di sana ada kata yang penting. Qalu sami'na fatan. Ya, mereka berkata, kami dengar ya ada pemuda. Jadi berarti Nabi Ibrahim itu masih muda, fatan, masih pemuda. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Pemuda yang menegakkan tauhid. Pemuda yang berani melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kami dengar ada pemuda yang disebut-sebut namanya itu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Kemudian lanjutannya ayat ke-61, mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan. Ya sudah, kalau gitu didatangkan aja dia di depan orang banyak. Panggil Ibrahim, didatangkan ya. Kemudian ditanya di depan orang banyak, diinterogasi.
bersama-sama. Ini bukan sesuatu yang kecil ini. Bayangkan seorang pemuda, seorang diri dengan berani seperti itu dipanggil, diinterogasi di depan umum. Selanjutnya ayat yang nomor ke 62. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Mereka tanya kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, yang melakukan kamu ya? Yang menghancurkan berhala-berhala ini kamu ya? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Jawaban yang cerdas. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya. Nabi Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Wah, ini cerdas ini. Ini tujuan Nabi Ibrahim untuk membatalkan penyembahan mereka kepada berhala. Kalau kamu mau tanya kepada berhala yang besar itu. Kan yang besar masih utuh kan? Tanyakan dia. Pelakunya siapa? Tanyakan dia. Bisa nggak dia ngomong? Wah, ini cerdas. Ya. Kan kamu nyembah dia, kamu minta-minta kepada dia, kamu mohon pertolongan kepada dia. Tanyakan kepada dia, pelakunya siapa? Ya, Masya Allah. Kemudian faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Nah, mereka mulai berpikir sekarang, iya ya, ini kan berhala, nggak bisa ngomong, tidak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi madarat, bahkan menolak madarat dari dirinya pun nggak bisa, apalagi menolak madarat dari orang lain. Memberikan manfaat untuk dirinya aja nggak bisa, apalagi memberi manfaat untuk orang lain, tapi nggak bisa lagi. Nah, mereka mulai berpikir, mereka mulai sadar. Kemudian, thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Ayat ke-65. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, sesungguhnya kamu hai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat bicara. Mereka malu tertunduk. Mereka ngomong kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, bukankah berhala itu nggak bisa ngomong? Kan berhalanya nggak bisa ngomong, kok kami disuruh tanya kepada berhala itu? Nah, inilah, ya ini hujjah. Ini cerdas namanya ya. Jadi mematahkan argumentasi mereka dengan cara yang mereka sudah ya nggak bisa apa-apa lagi. Kalau ibaratnya orang main catur itu udah sekak seter udah ini, udah sekak seter. Wahai Ibrahim, kan dia nggak bisa ngomong, kok kami disuruh tanya ke dia? Sudah selesai masalahnya. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Qala afa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ya, ayat ke-66 dan 67. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi madarat kepadamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Nah, ini Nabi Ibrahim sudah menjelaskan. Dia aja ngomong nggak bisa, tidak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi madarat. Kenapa kamu sembah? Mestinya kamu itu nyembah Allah, pencipta segalanya, pemilik segalanya, pengatur segalanya, yang memberi manfaat, yang menolak madarat, Allah. Wah, gimana kalian ini? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah semuanya. Sudah selesai masalahnya. Berarti Nabi Ibrahim, kalau kita pakai bicara bahasa menang dan kalah, Nabi Ibrahim sudah menang sudah. Argumentasinya kuat dan mengalahkan semua argumentasi mereka.
Sudah selesai. Ya, coba sekarang ya, wahai siapapun yang menyembah berhala, siapa saja, saya tidak menyebut agama, menyembah berhala, coba minta kepada berhala itu, atau coba berhalanya dipotong kakinya, bisa nggak dia menyelamatkan dirinya? Dipotong tangannya, bisa nggak dia selamatkan dirinya? Dipotong kepalanya, bisa nggak dia selamatkan dirinya? Nggak bisa. Nah, sekarang berhala yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, bagaimana mungkin menyelamatkan Anda gitu loh. Mari kita berpikir, mari kita berpikir. Sudah banyak yang sadar. Sampai-sampai orang-orang zaman jahiliyah dulu itu, orang-orang zaman jahiliyah itu membuat berhala dari makanan. Membuat berhala dari makanan, disembah-sembah. Kemudian ketika lapar, itu berhalanya dimakan. Wah, akhirnya dia tertawa sendiri kalau ingat itu. Dulu zaman jahiliyah lucu sekali. Kami buat berhala dari makanan. Ketika kami lapar, kami makan. Jadi Tuhannya dimakan. Dan ada lagi yang lebih parah. Pada zaman jahiliyah dulu, ya, ada berhala, ada patung yang biasa disembah itu. Ya, mohon maaf ya. Ada binatang, mungkin kucing atau apa ya, yang buang air kecil kepada berhala itu. Mohon maaf ya, buang air kecil, dikencingi berhala itu. Ternyata dia tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika ada kucing yang buang air kecil kepada berhala itu. Nah, terus kok disembah itu loh, kok disembah? Ya, enggak, ini perantara, enggak ada, sama aja. Tuhan nggak butuh perantara model gitu. Itu perantara yang nggak dibenarkan. Jadi mari kita berpikir ya, agama Tuhan, agama Allah, agama samawi, agama yang benar-benar turun dari langit, itu adalah agama tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada kenal berhala-berhala. Allah marah dengan penyembahan kepada berhala. Semua kitab yang Allah turunkan dari langit, semuanya kitab itu melarang penyembahan kepada berhala. Silakan Anda buka kitab-kitab yang turun dari langit. Yang jelas sekarang yang masih orisinil Al-Quran. Ada Taurat, ada Injil, dari rubah-rubah, ya, dari putar balikkan. Nah, kemudian setelah mereka kalah, apa yang mereka lakukan? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Nah, ini kalau sudah kalah argumentasi pakai apa? Pakai cara kekerasan biasa. Sudah kalah argumentasi pakai cara kekerasan. Bakar, Ibrahim dibakar. Mari kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Ini lucu sekali. Lah masa Tuhannya ditolong itu loh. Mari kita pakai akal yang sehat. Lah masa Tuhannya ditolong? Lah kamu Tuhan, kamu tolong. Tuhan itu nggak butuh ditolong. Tuhan itu ya menolong kita. Adapun kalau ada bahasa-bahasa di Al-Quran, jika kamu menolong Allah, bukan berarti kita menolong Allah, bukan. Artinya kita berkhidmah, melayani agama Allah. Kalau Allah tuh nggak butuh pertolongan, Allah yang menolong kita, Allah yang bantu kita. Detik ini pun Allah menjadikan penduduk bumi semuanya taat kepada Allah, Allah bisa. Detik ini Allah membinasakan semua penduduk bumi, Allah bisa. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Kalau kita lihat ya di dalam buku-buku tafsir dijelaskan, mereka membuat api yang gede. Rajanya waktu raja yang zalim, Raja Namrud, ya, Raja Namrud yang terkenal kedolimannya, membuat api yang gede sekali, dinyalakan itu api. Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu diletakkan di ketepel gede, ya, ditarik lalu dilepas. Dilepas ini tujuannya adalah supaya dia masuk ke dalam api itu. Sambil Nabi Ibrahim ketika dilempar membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, masuk ke dalam api. Masuk ke dalam api, dibakar Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Qulna ya naru kuni bardan
wa salaman ala Ibrahim. Allah mengatakan kepada api itu, wahai api, jadilah kamu dingin dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah langsung ngomong dengan apinya, wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Itu api yang gede luar biasa. Nabi Ibrahim tidak terbakar, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Jadi makar mereka gagal total. Ini mukjizat ya, dibakar tidak terbakar. Kejadian luar biasa yang terjadi dengan seizin Allah untuk nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini sahabat RDI, pemirsa Madani TV, rekan Dakta, barakallahu fikum, sengaja saya bacakan tadi ya. Kan kita selama ini belum pernah baca-baca panjang kayak gini. Ini kisah yang sangat indah ya, kisah tentang pentingnya kita ini amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Itu wajib dan sudah sering kita bahas, namun ada cara-caranya. Karena kalau kita tidak menegakkan itu, nanti Allah menurunkan azab, Allah menurunkan bencana, itu semuanya kena. Orang baik kena, orang jahat juga kena, semuanya kena. Kemudian juga kalau kita berdoa kepada Allah, Allah nggak ngabulkan kalau kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga bahwasanya agama semua nabi itu sama, agama tauhid, la ilaha illallah, ibadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Kemudian berikutnya saya tambahi sedikit lagi ya. Coba kita buka di ayat nomor ke-87 88 ya. Ayat ke-87 88. Wa dhannun إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Ini ayat berbicara tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu berdakwah kepada kaumnya, ternyata oleh kaumnya ditolak dakwahnya. Kemudian Nabi Yunus sebelum datang perintah dari Allah, beliau hijrah. Beliau meninggalkan kaumnya, beliau berhijrah. Naik kapal laut, dan ternyata dengan takdir Allah, kapal laut itu kelebihan muatan, maka diundi. Yang namanya keluar harus terjun ke laut. Dan ternyata ketika diundi itu, yang keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus pun ya, terjun ke laut. Ketika sudah masuk laut, langsung ditelan oleh hut. Ya, hewan laut yang gede sekali, ikan yang gede sekali ditelan. Sekarang Nabi Yunus alaihissalam berada di 3 kegelapan. Kegelapan perutnya ikan, kegelapan dasar laut, dan kegelapan malam. Nabi Yunus sumpek bukan main, sumpeknya bukan main. Lalu Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang aniaya. Lalu kami kabulkan doanya, kata Allah, dan kami selamatkan dia dari kesumpekan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi doa ini ternyata bukan untuk Nabi Yunus saja, tapi untuk semua orang beriman. Karena itu sahabat RDI, pemirsa Madani TV, rekan Dakta, barakallahu fikum, kalau kita lagi sumpek, lagi ada masalah, yang banyak membaca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 1 kali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh, 40 kali boleh, 50 kali boleh. Anda baca dengan penghayatan, dengan peresapan, insya Allah sumpeknya dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu kita terbatas sekali. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah sebentar kita sambung dengan sesi tanya jawab. Wallahu alam. Saya kembalikan ke Bang Zul. Fadhal. Baik, terima kasih Ustadz. Dan sahabat RD juga pemirsa Madani TV dan rekan Dakta yang saat ini sedang bersama di program Ngasuh Ngaji Sore di bawah naungan Al-Quran. Kita akan lanjutkan lagi untuk sesi tanya jawab, tapi kita akan dengarkan dulu satu pesan yang berikut ini. Insya Allah Ramadan kita ngaji tiap hari sore jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bekerja sama dengan Madani TV dan Radio Dakta 107 FM Bekasi menghadirkan Ngasuh Ngaji Sore di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Soleh Hadromi Hafizahullahu Ta'ala. Setiap hari kita ngaji 1 juz. Jadi hari pertama juz 1, hari kedua juz 2. Acara ini disiarkan live dari studio RDI FM Malang dan bisa disaksikan melalui MadaniTV.net atau melalui parabola satelit Palapade frekuensi 4014 Simret 7200 polaritas H, atau bisa disaksikan melalui fanspage Facebook RDI Malang dan channel YouTube An-Nur Jagalan. Ngasuh Ngaji Sore di bawah naungan Al-Quran, hasil kerjasama Madani TV, Radio Dakta 107 FM Bekasi, dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, yang barokah di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Abdullah Ghazali dari pesantren Assalam, Karanglo, Singosari, Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM. Semoga senantiasa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, pemirsa Madani TV dan juga rekan Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sudah masuki untuk sesi tanya jawab. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya di 081334183554 ya. Sekali lagi 081334183554. Saya ingin menyapa untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan di luar negeri. Ada yang dari Kuala Lumpur juga, apa kabar di sore hari ini sambil menunggu buka puasa. Kemudian juga yang ada di kota Edison, New Jersey di Amerika Serikat juga saat ini sedang menyaksikan program kita. Ini sedang menunggu waktu syuruk ya. Baik, kita coba terima penelpon yang pertama ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa? Di mana ini Ibu? Dengan Ibu Siti di Malang, Ustaz. Oh, Ibu Siti di Malang. Ya. Iya, silakan Ibu Siti. Ya. Monggo Bu Siti, silakan. Mau tanya ini, Ustaz. Ya, silakan. Iya. Begini, Ustaz. Kalau ingin mendapat malam Lailatul Qadar itu, apa harus itikaf di masjid? Iya. Karena di rumah, ibadah di rumah itu apa bisa mendapatkan juga? Iya. Baik, Bu. Begitu saja Ibu Siti. Baik, terima Itu kasih. pertanyaannya ya, Bu Siti ya. Insyaallah kami jawab, Bu ya. Oke. Baik, mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Ya, dari Ibu Siti di Malang tentang Lailatul Qadar. Bagaimana kita di rumah, apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar ataukah harus di masjid? Memang idealnya dan yang sunnah itu adalah i'tikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan. Itu sunnah. Dan ini sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai wafat. Bahkan di akhir umur beliau i'tikafnya 20 hari, bukan 10 hari. Jadi 10 hari di masjid aja. Jadi masuknya tanggal 21, tanggal 20 mulai masuk ya, dan dihitungnya itu ketika matahari terbenam malam 21.
Sudah di masjid terus sampai malam Idul Fitri baru selesai itikafnya. Jadi 10 hari di masjid. Ya, ibadah semuanya di masjid. Ini sunnah, dan ini diantara cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Namun sekarang ketika musim COVID-19 ini, ya mungkin banyak masjid yang tidak mengadakan itikaf, sehingga mungkin kita beribadah di rumah masing-masing, nggak apa-apa, insya Allah dapat itikaf, dapat Lailatul Qadar insya Allah, ya dapat Lailatul Qadar maksudnya, karena kalau itikaf memang harus di masjid, ya. Jadi insya Allah tetap dapat Lailatul Qadar walaupun di rumah. Yang penting Bu, yang penting ya kita bersihkan diri kita lahir batin. Jadi Lailatul Qadar bukan hanya fokus di ibadah saja. Kan kadang kita fokusnya di ibadah saja kan. Ya, sholat malam, membaca Al-Quran, istighfar, zikir, itu semuanya bagus, itu semuanya bagus. Tapi tujuan dari semua itu adalah membersihkan hati. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar itu yang hatinya bersih, qalbun salim, salamatus sodr, hatinya bersih. Inilah hati yang paling penting ini. Orang yang ahli ibadah hatinya kotor itu gagal. Orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, yang wajib-wajib saja, tapi hatinya bersih, itu berarti sukses. Tentu yang lebih hebat lagi orang ahli ibadah dan hatinya bersih. Jadi hati ini penting. Sehingga para ulama mengatakan as-sairu ilallah ya bil qulub la bil abdan wala bil aqdam. Perjalanan menuju Allah itu dengan hati, bukan dengan badan, bukan dengan kaki. Jadi bersihkan hati. Ya, mari kita mulai dari awal Ramadan menata hati, bersihkan dari segala macam kesyirikan, bersihkan dari segala macam penyimpangan, bersihkan dari segala macam ketidakikhlasan, dari riya, dari sum'ah, ya dari kemunafikan, bersihkan dari kesombongan, bersihkan dari kibir, ujub, bangga diri, bersihkan dari hasad, iri, dengki, bersihkan dari kebencian yang tidak ada dasar, bersihkan, hati bersih. Anda dapat Lailatul Qadar. Orang yang hatinya bersih dapat Lailatul Qadar. Ya. Jadi insya Allah Anda termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar, Ibu Siti di Malang, dan kita semua insya Allah dapat Lailatul Qadar ya. Dan tujuan Ramadan ini adalah menata hati, dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk menata hati kita. Ya, tanpa terasa sudah hampir jam 5 ya, Bang Zudan. Betul. Saya tutup aja sekalian ya. Baik. Hari ini kita membaca kisah agak panjang Nabi Ibrahim, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan semoga Allah bimbing kita untuk selalu sehat walafiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Jangan lupa selalu dekat dengan Al-Quran, menjadi keluarga Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, membaca, mempelajari, berusaha memahami dan mengamalkan, dan Allah jadikan kita orang-orang yang sukses, yang selamat, yang bahagia, yang barokah di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat RDI juga pemirsa Madani TV dan juga rekan Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah hampir mendekati jam 5, dan dengan demikian berakhir program ngaji sore di bawah naungan Al-Qur'an untuk edisi hari ini, hari Ahad tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2020. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok sore di waktu yang sama dari jam 4 sampai jam 5 sore. Saya Zulkifli mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di ruang produksi RDI FM. Ada sahabat Iwan Mahmudi dan juga sahabat Mansur, dan juga yang ada di Madani TV ada sahabat Heru Sukari dan teman-teman yang ada di Radio Dakta 107 FM Bekasi. Sahabat RDI, surat Al-Anbiya ayat 47, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Saya Zulkifli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja